Perkenalkan, nama saya Angelina Malaliwun, kelas A semester 6. Tugas kedua mereview buku pada bab 2, mata kuliah Sosiologi Politik. Bab 2, peran negara. Apakah negara bangsa modern? Mendefinisikan negara bermasalah karena ada dua masalah yang berbeda secara konseptual yang melibatkan seperti apa negara itu dan apa yang dilakukan negara atau apa kelembagaan dan fungsi dimensi. Apa yang kita sebut negara pada kenyataannya adalah sejumlah lembaga yang berinteraksi. Lembaga dan organisasi yang terdiri dari orang-orang yang menduduki posisi tertentu dengan tanggung jawab khusus. Negara bangsa modern adalah kelompok yang berbagi sejarah, identitas, dan kebudayaan dengan monopoli penggunaan kekuatan yang sah terkait dengan pengakuan wilayah tertentu dinasionalisasi sebagai kedaulatan oleh negara bangsa lain. Negara bangsa modern dengan struktur terpusat dan birokrasi yang rumit adalah inovasi manusia yang relatif baru. Telah ada hanya sekitar 6.000 tahun. Sebelum bangkitnya negara, kewenangan ditentu oleh hubungan kekerabatan atau agama ritual tanpa kelompok khusus yang ditugaskan dengan tanggung jawab pengambilan keputusan. Mendefinisi negara. Max Weber berpendapat bahwa negara adalah komunitas manusia yang mengklaim monopoli tentang penggunaan yang sah dari kekuatan fisik dalam wilayah tertentu. Negara kemudian memiliki kemampuan untuk membuat dan menegakkan hukum dan dijalankan oleh posisi dalam birokrasi negara. Singkatnya, negara memiliki kekuasaan atas kehidupan warganya serta orang-orang yang saat ini tinggal di dalam batasannya. Wajib. Weber memandang negara sebagai asosiasi wajib dengan basis teritorial. Sifat wajib negara jelas dalam periode singkat revolusi itu. Kami tidak punya pilihan selain tunduk pada otoritas negara selama kita secara fisik berada dalam pembatasannya. Monopoli. Negara memonopoli penggunaan kekuatan yang sah di dalam pembatasannya. Ini tidak berarti bahwa negara harus menggunakan kekerasan. Dominasi negara adalah bukti dibatasi oleh kemampuan untuk mengikuti pemerintah tanpa perlu menggunakan paksaan. Ingat metafora sebelum tentang orang tua untuk memahami negara. Legitimasi. Seseorang pengemudi mematuhi seorang petugas polisi tidak hanya karena seorang petugas polisi membawa senjata, tetapi juga karena warga mengakui hak seorang polisi untuk menghentikan lalu lintas atas nama negara. Kemunculan negara. Konsisten dengan pandangan Weber, Tilly mendefinisikan negara sebagai relatif intersentralisasi, diferensiasi atau organisasi para penjabat yang kurang lebih berhasil mengklaim kendali atas kepala konsen cara-cara kekerasan tren dalam populasi yang mendalami wilayah yang luas dan bersebelahan, di mana Lilly berangkat dari Weber dan lainnya adalah dalam pandangnya tentang kemunculan negara. Tunduk kepada negara untuk melindungi. Ia berpendapat bahwa perang membuat negara dan bahwa kedua perang pembuatan dan pembuatan negara lebih mirip dengan kejahatan terorganisir karena mereka yang terlibat adalah pemaksaan dan kewirausahaan mandiri. Tilly berpendapat bahwa sama seperti pemerasan pencipta kemudian memberi perlindungan dengan harga tertentu, negara melindungi warga dari ancaman. Keduanya nyata dan bayangkan, itulah konsekuensi dari aktivitas negara itu sendiri. Warga negara mentolerir
Itu karena manfaat dari pelayanan negara lainnya, misalnya perlindungan, kebakaran dan polisi dan sekolah umum, melebihi biayanya. Membedakan pemerintah dari negara. Negara bukanlah entitas tunggal, tetapi jaringan organisasi, mengikuti jejak Illy dan Skopol mendeskripsikan negara bagian sebagai kemungkinan kumpulan otonom, organisasi, koersif, ekstraktif, yudisial, dan administratif yang mengendalikan wilayah dan populasi di dalamnya. Karena negara terdiri dari berbagai unit dengan berbagai macam derajat otonomi, mengingat kita bahwa negara bukanlah kekuatan yang bersatu. Pemerintah. Negara sering bingung dengan pemerintah karena pemerintah terus berbicara. Nama negara. Pemerintah adalah rezim spesifik yang berkuasa di setiap orang saat. Di Amerika Serikat, daya beralih bolak-balik antara partai politik dengan pejabat politik yang menduduki posisi penting. Kekuasaan pemerintah kurang permanen karena negara tetap bertahan terlepas dari pihak mana yang menangkap kepresidenan. Administrasi atau birokrasi. Administrasi adalah bidang yang mengatur kegiatan sehari-hari urusan negara. Militer dan polisi berpendapat bahwa ada sedikit konsensus di antara masyarakat. Sosiologi liturgi tentang apakah militer dan polisi dianggap bagian dari negara, sistem, atau lembaga terpisah. Mengingat bahwa keduanya bertindak atas perintah negara dan berada di bawah otoritas seorang pemimpin politik yang menepati posisi pemerintah, misalnya wali kota, gubernur, atau presiden, tampaknya masuk akal untuk mempertimbang kedua aspek negara. Pengadilan. Tidak hanya peradilan Amerika Serikat independen dari politis yang memimpin pemerintah, tetapi juga bertindak untuk melindungi orang-orang di bawah kontrol negara.